Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, di tengah malam, saya ingin kembali bercerita. Mungkin cerita ini sudah saya ulang beberapa kali, namun ada kalanya kita perlu merenung ya dari kisah ini. Karena kisah ini termuat dalam kitab klasik yang biasanya disampaikan oleh guru sejarah kalau menyampaikan. Tapi biasanya siswa itu hanya diberikan sebatas nama. Jadi sumber ceritanya ini berasal dari kitab Pararaton. Kisah ini menceritakan tentang akhir riwayat hidup seorang raja terakhir Kediri. Rajanya bernama Kertajaya. Raja ini hidup pada tahun 1200 ya. Jadi awal abad 13. Cerita ini mengungkapkan tentang bagaimana dampak dari perilaku raja yang melampaui batas ya, melakukan tindakan-tindakan penindasan lebih tepatnya ya, kemudian membenarkan segala tindakan-tindakannya kepada masyarakat dan juga para kaum agama. Jadi ceritanya begini. Jadi sekitar abad 13 dalam kitab Pararaton diceritakan ada seorang raja bernama Kertajaya. Kertajaya sekarang jadi nama kereta ya. Nama kereta kalau berangkat dari Poncol ke Senen ya. Atau Tawang Senen ya. Agak lupa ini nama kereta Tawang Senen atau Poncol Senen. Yang pasti yang namanya Kertajaya ini nama kereta kalau sekarang. Jadi raja ini bisa dikatakan agak melawan arus ya, atau anti mainstream. Yang namanya raja dalam konsepsi kerajaan itu kan perwakilan dari dewa, sehingga kekuasaannya itu mutlak. Raja itu mendapatkan legitimasi dari dewa sebagai perwakilan dewa di muka bumi. Raja Kertajaya ini berbeda daripada pendahulu-pendahulunya. Jadi Raja Kertajaya ini mengeluarkan suatu kebijakan yang bisa dikatakan sangat kontroversi. Menimbulkan kontroversi di kalangan para agamawan pada waktu itu. Dikisahkan Raja Kertajaya atau Prabu Dandang Gendis mengeluarkan kebijakan agar para Brahmana mengakui beliau sebagai dewa. Dan para Brahmana harus memuja beliau sebagai dewa. Jadi dalam suatu pertemuan diundanglah para Brahmana, para kaum agamawan. Di situ dia menunjukkan kesaktiannya sebagai raja. Dia menunjukkan kesaktiannya duduk di atas tombak, kemudian menampilkan 1000 wajah. Pada intinya dia menampilkan show up ya. Pamer kekuatan, unjuk kekuatan kepada kaum agamawan agar mendapatkan pengakuan bahwasanya beliau adalah benar-benar dewa dan harus disembah. Ya kurang lebih kayak Firaun gitu. Tapi kemudian di situ menimbulkan gejolak di kalangan kaum agamawan. Sebagian ada yang menerima, ada juga yang diam karena ketakutan kalaupun menolak nanti akan dihabisi. Dan juga ada kaum agama yang tegas, lurus,
dia mengatakan kalau Prabu Dandang Gendis ini sesat atau melakukan tindakan yang di luar batas. Yang lebih memprihatinkan adalah ketika kaum ulama yang tegas ini, yang lurus ini, mengatakan, menyampaikan bahwasanya tindakan yang dilakukan Prabu Dandang Gendis ini tidak pernah dilakukan oleh raja-raja sebelumnya, dan ini menuju kesesatan. Para kaum agamawan ini mendapatkan perlakuan yang cukup memprihatinkan ya. Ditangkap, bahkan ada yang benar-benar disiksa sampai mati, dan sebagian ada yang berhasil melarikan diri. Salah satu yang berhasil melarikan diri ini konon adalah ayahanda dari Ken Dedes, Empu Purwa. Empu Purwa ini kemudian dia berhasil melarikan diri dan menjadi ulama yang terasing pada masa Kertajaya. Karena Empu Purwa ini tidak mengakui kedewataan dari Raja Kertajaya. Dia terasing. Nah, bisa jadi bukan hanya Empu Purwa saja, juga banyak pendeta-pendeta atau kaum agamawan lain yang juga terasing, tidak diberikan tempat oleh kekuasaan, tidak diberikan ruangan, tidak diberikan fasilitas ya oleh penguasa saat itu. Kemudian karena Kertajaya ini memiliki kekuasaan, dia juga mampu melakukan tindakan-tindakan semaunya. Dia pegang kekuasaan, dia memerintahkan orang-orang terdekatnya, patihnya, Guber Baleman, untuk melakukan penyisiran terhadap padepokan-padepokan yang ada di sekitar wilayah Kediri. Jadi semacam menguji loyalitas ya, membuktikan loyalitas para Brahmana terhadap kedewataan Raja Kertajaya atau Prabu Dandang Gendis ini. Ketika penyisiran dilakukan ke padepokan-padepokan, para Brahmana di situ ditegaskan mengakui kedewataan Kertajaya atau tidak. Kalau tidak, dihabisi, dibakar, dimusnahkan padepokannya. Kalau iya, ya berarti diizinkan untuk tetap menjalankan ajarannya. Dan juga padepokannya tetap berdiri. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh Prabu Dandang Gendis terhadap kaum agamawan. Sehingga bisa dikatakan Prabu Kertajaya ini kurang harmonis dengan kaum agamawan. Agamawan yang lurus tentunya. Dan dia sangat harmonis sekali, dan dia sangat dekat terhadap kaum-kaum agamawan yang tanda kutip ya bisa dikatakan pemabuk kekuasaan atau penjilat kekuasaan. Akhirnya itu menimbulkan konflik antara pendeta dengan raja. Jadi masa-masa Kertajaya ini adalah masa konflik ya antara kaum agamawan dengan raja. Konflik ini kemudian juga ditangkap oleh seorang pemimpin baru yang berhasil melakukan kudeta terhadap suatu wilayah di Tumapel. Pemimpin baru ini dikenal dengan nama Ken Arok. Ken Arok ini berhasil melakukan kudeta atau pengambil alihan kekuasaan Tunggul Ametung di Tumapel. Jadi Ken Arok ini menjadi pemimpin baru di Tumapel dengan gelar Aku. Nah,
kondisi ketidakharmonisan antara Prabu Dandang Gendis dengan para agamawan ini kemudian dimanfaatkan betul oleh Ken Arok. Begitu juga dari kaum Brahmana ini juga bertemu dengan Ken Arok, menyampaikan kondisi politik, sehingga terjadilah semacam simbiosis mutualisme antara Ken Arok dengan kaum agamawan untuk melakukan suatu rencana besar, gerakan melakukan perlawanan terhadap Prabu Dandang Gendis. Kaum Brahmana meyakinkan Ken Arok bahwasanya kekuasaannya kelak akan didukung oleh kaum agamawan. Karena kaum Brahmana mampu menggerakkan kekuatan rakyat semesta, mampu mempengaruhi masyarakat. Masyarakat pada waktu itu juga sangat menghormati kaum Brahmana. Sehingga gerakan ini nanti akan sangat didukung oleh masyarakat. Dan berhasil. Ken Arok semakin percaya diri, kemudian disusunlah suatu rencana besar untuk melakukan suatu perlawanan. Sehingga terjadilah sebuah perang besar pada tahun 1202 Masehi yang dikenal dengan Perang Ganter atau Genter. Ken Arok yang dibantu oleh kekuasaan atau kekuatan Brahmana, dan Brahmana juga dibantu oleh kekuatan masyarakat yang sudah tidak tahan dengan kekuasaan Prabu Dandang Gendis atau Kertajaya ini, kemudian berhasil mengalahkan, menurunkan, bahkan membunuh Prabu Dandang Gendis. Kalau dalam sejarah dikisahkan Prabu Dandang Gendis ini menghilang di suatu candi. Ada juga yang mengatakan mati. Beragam versi karena ini versi dari kitab klasik juga masih dipertanyakan juga kebenarannya. Tapi anggap aja benar. Raja Kertajaya ini kemudian berhasil dilengsarkan oleh Ken Arok. Kemudian Ken Arok mendirikan kerajaan Singosari. Nah, keturunannya atau wangsanya kemudian dikenal dengan Wangsa Kediri. Begitulah akhir dari kisah seorang raja yang kontra terhadap ulama atau Brahmana kalau bahasa dulunya. Kalau sekarang mungkin kaum ulama. Jadi dalam sejarah pun sudah diceritakan kalau seorang raja tidak bisa menjalin hubungan baik dengan kaum agamawan, ini akan menimbulkan suatu perlawanan, membuat suatu negara atau suatu kerajaan itu tidak stabil. Karena masyarakat bagaimanapun juga pasti akan mendengarkan omongan atau nasihat para ulama atau para kaum agamawan di berbagai tempat. Kalau seandainya seorang pemimpin justru malah melakukan tindakan-tindakan penindasan atau kriminalisasi terhadap kaum agamawan, kemungkinan besar sejarah ini akan berulang. Kemungkinan besar sejarah akan berulang dan akan bernasib seperti yang dialami oleh Prabu Dandang Gendis. Sehingga siapapun Anda sebagai pemimpin hari ini harus membaca sejarah ini, kisah ini. Bisa jadi kisah ini benar, bisa jadi juga hanya hayalan. Nah, itu terserah Anda menafsirkannya. Tapi dalam catatan sejarah, dalam sebuah kitab klasik diceritakan seperti itu. Sehingga ini harus waspada bagi siapapun yang menjadi pemimpin hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada tengah malam. Semoga memberikan inspirasi dan juga wawasan bagi kita semua.
agar lebih waspada dalam menjalin hubungan antara rakyat, pemimpin, dan juga para pemuka agama. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.